Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam acara Thanks God, It's Monday. Hari ini kita akan berbicara tentang masa depan yang diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata demikian, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang benar-benar bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin kita bisa berencana, mungkin kita bisa mempersiapkan A, B, dan C untuk pendidikan anak kita, untuk pensiun kita, untuk kesehatan kita, dan segala sesuatunya yang ada di depan kita. Tapi sesungguhnya, semua perencanaan kita itu tidak pernah ada namanya kepastian. Kita pasti pernah mengalami bagaimana rencana itu terjadi, tapi tidak sesuai dengan kita harapkan. Kadang perbedaannya sedikit, tapi kadang begitu banyak. Mungkin seperti rencana yang pernah kita lakukan atau rencanakan saat sebelum COVID dengan sesudah COVID, tentu semuanya berbeda. Atau mungkin ada orang yang bisa mengatasinya dengan baik. Tetapi kita mesti mengerti bahwa sesungguhnya selalu ada unsur ketidakpastian di dalam perencanaan kita. Dan ternyata itulah memang cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Di Amsal 19 ayat 21 dikatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya, hanya Tuhan yang memang bisa memastikan segala sesuatunya. Dan itu menjadi misteri Tuhan. Apakah kita tidak boleh berencana? Boleh. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam suatu pemikiran bahwa kita sedang berusaha mencari kepastian lewat rencana kita, Bapak Ibu. Ingat, jebakan dosa. Ya, ketika kita berusaha mencari kepastian dengan pikiran dan akal budi kita, dengan keuangan kita, dengan kesehatan, persiapan kita, sebenarnya kita sedang terjebak dalam satu jebakan dosa karena kita terlalu berusaha memastikan bahwa masa depan bisa kita pegang. Di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkadang ketika kita terlalu berusaha mencari suatu kepastian tentang masa depan kita, kita bisa mengabaikan Tuhan dan menggunakan cara-cara yang sekedar pikiran kita. Atau ketika Tuhan tuntun kita ke suatu tempat, atau ketika Tuhan tuntun kita melakukan sesuatu hal yang di luar pikiran kita menjadi nggak nyaman, kita menjadi nggak mau percaya, karena itu di luar pertimbangan dan pemikiran kita. Mungkin kita merasa itu terlalu berisiko, mungkin tuh kita merasa terlalu sulit, terlalu tidak mungkin, dan akibatnya kita menjauh daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepadanya lebih daripada perencanaan kita. Dan kalau memang perencanaan kita tidak sempurna, memang disitulah kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu, di renungan hari ini, saya ingin mengajak kita semua mengingat bahwa kita adalah anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita semua, berapapun usia kita, ingat kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak, mungkin Bapak Ibu pernah ingat, tentu kita tahu bahwa tidak semua rencana kita pasti terjadi. Betul kan? Tentu rencana kita sedikit banyak, tidak semua, tapi sedikit banyak, tergantung dari keputusan orang tua kita juga, yaitu Tuhan. Dan di saat yang sama, Tuhan menginginkan kita sebagai anaknya taat kepadanya, walaupun kita tidak mengerti. Sama seperti kita
menyuruh anak-anak kita mungkin untuk belajar A, ke sekolah A, pakai baju A, makan A, karena kita mau mereka percaya kepada kita, walaupun mereka tidak mengerti komposisi makanan gizinya sehat atau tidak, guru di sekolahnya kualitasnya bagaimana, apakah itu sesuai dengan talenta mereka. Terlalu banyak komplikasi kalau harus dijelaskan kepada anak kita. Tapi Tuhan menghendaki ketaatan, sama seperti kita harus taat kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Lebih daripada perencanaan, lebih daripada nalar kita yang terbatas. Dan ketika kita sadar bahwa tidak semua rencana kita terjadi dan kita mau taat, kita juga tahu pasti orang tua kita memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Sebab kita ingat mungkin orang tua di dunia tidak sempurna, tetapi Bapa yang di surga adalah orang tua yang sempurna. Dia akan memelihara kita di dalam ketidakpastian. Benar bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatu sebab Tuhan memberikan kita akal budi. Tetapi bisakah kita tinggal tenang dan percaya dalam ketidakpastian? Sebab ketika kita tenang dan percaya, sesungguhnya itulah bukti bahwa kita benar-benar berserah kepadanya, bukti bahwa kita adalah anak-anaknya. Di Amsal 23 ayat 17-18 dikatakan, "Janganlah hatimu iri pada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Tuhan menghendaki supaya kita tidak mengikuti cara dunia, cara orang-orang di dunia yang mengatakan bahwa, "Hey, kamu sudah dewasa, kamu sudah gede, kamu harus urus hidupmu sendiri sebab tidak ada orang yang akan menolong kamu." Tetapi cara Tuhan bekerja berkata bahwa kamu memang harus dewasa, kamu harus menjadi semakin serupa denganku, hidupmu harus makin ditata dengan baik. Tetapi dia ingat bahwa kita hanyalah debu dan tanah yang tidak sempurna, dan dia selalu menolong dengan mujizatnya, bukan? Bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam ketidaksempurnaan kita, bukan? Kalau penyertaan Tuhan hanya untuk orang-orang yang dewasa, siapa dari kita yang bisa menjadi dewasa? Tidak ada. Tapi bukti bahwa Tuhan telah menyertai kita harusnya menjadi bukti kuat dan ketenangan hati kita bahwa dia juga akan menyertai kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi bertanggung jawab atas seluruh hidup kita, tapi dia mau kita percaya bahwa masa depan ada di dalam tangannya. Sedikit kesaksian Bapak Ibu, ketika keluarga kami, saya dengan istri saya, mempunyai pergumulan akan masa depan kami, banyak hal yang kami doakan, banyak hal yang kami pikirkan. Dan seiring dengan kami doakan, seiring dengan kami pelajari kondisi dan segala sesuatu, tapi kuat di hati kami bahwa kami harus mengambil keputusan, salah satunya beberapa bulan yang lalu untuk resign dari pekerjaan kami dan untuk mengejar sesuatu tempat yang lain. Dan itu bukan suatu keputusan yang mudah Bapak Ibu secara akal logika. Sebab kondisi, kita semua tahu pasar lagi seperti ini, kondisi pekerjaan di luar juga tidak mudah, mencari pekerjaan baru juga nggak mudah gitu kan. Orang kok malah keluar, kok orang malah mencari yang lain, seperti banyak sekali pertimbangan, dan itu tidak salah. Tapi teman-teman kami pun juga banyak memberikan masukan, orang tua juga ada masukan, dan kami bersyukur dengan semua itu. Tapi kami menjelaskan bahwa apa yang kami percaya di hati, bahwa apa yang kami rindukan di hati, apa yang kami doakan setiap kali, itu bukan karena kami mau ngotot atau mau segala sesuatu, no. Tapi kami tahu ada suatu tujuan di depan sana yang harus kami lakukan bersama-sama. Dan karena itu kami taat. Dan ketika kami taat keluar, Bapak Ibu, kami melihat pertolongan Tuhan luar biasa, yang itu menjadi peneguhan buat kami, buat keluarga kami, buat mungkin juga teman-teman kami gitu. Mungkin saya nggak bisa ceritain panjang lebar di sini, tapi Tuhan menyertai setelah saya keluar, mujizat dibukakan. Itu seperti Musa waktu dia mau jalan keluar dan dia harus menyetukkan tongkatnya ke laut merah dan terbuka. Seperti itu Bapak Ibu, ketika dia berjalan, ketika dia berani keluar walaupun masih ada air yang menutupi, di situ pintu Tuhan dibukakan Bapak Ibu. Dan saya cuma hanya terkagum dan berkata, Tuhan thank you karena Engkau meneguhkan kami, Engkau mendukung kami sehingga kami ada. Tapi apakah masalah kami sudah selesai? Tidak, masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
gimana dengan ini, gimana dengan itu. Selalu kan Bapak Ibu. Demikian juga kita semua seperti itu terkadang. Tetapi yang kami pegang teguh dan kami belajar nikmati adalah ke dalam ketidaktahuan kami. Pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Maukah kita menikmati perjalanan bersama Tuhan di dalam ketidakpastian di mata kita? Sebab kita tahu Tuhan pasti memelihara kita. Tapi mari Bapak Ibu, kita tenang, kita percaya, kita tidak merengek-rengek karena takut, tapi kita mencari Dia karena mengasihi, karena percaya, karena excited, karena masa depan sungguh ada. Nah, sekarang kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Engkau sangat-sangat baik ya Tuhan. Engkau telah mengajari kami bahwa Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang selalu ada buat hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami tahu bahwa kami tidak dituntut untuk 100% bertanggung jawab atas seluruh hidup kami, tapi kami tahu bahwa Engkau juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami mau tenang sebagai anak-Mu Tuhan, yang selalu mencari-Mu, yang selalu dengar-dengaran dengan Engkau, dan yang selalu percaya bahwa Engkau Bapa yang akan memelihara dan menjamin hidup kami Tuhan. Ajari kami dewasa, tapi juga ajari kami untuk berserah dan percaya. Dan biar hari-hari ke depan, apapun yang kami alami, itu menjadi perjalanan yang indah antara kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau mementeraikan firman ini di hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari kita semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.